Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha ustazah kelas 3A dan kelas 3B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Hari ini anak-anak ustazah belajar bersama Ustazah Restu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak ustazah telah menyelesaikan pembelajaran tema 3. Dan hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tema 4 yang bertemakan kewajiban dan hakmu. Baiklah, hari ini kita akan mulai pembelajaran pada subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, mari disimak penjelasan ustazah berikut ini. Soleh-soleha kelas 3A dan kelas 3B, seperti yang telah kita ketahui, lingkungan pertama yang kita kenal adalah keluarga. Tempat kita belajar pertama kali adalah lingkungan keluarga. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Di dalam keluarga, seorang anak mendapatkan kasih sayang orang tua dan saudara, sehingga nyaman berada di rumah. Sebagai anak, kita juga mempunyai kewajiban dan hak. Kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum memperoleh hak. Jadi, jika antum tidak melaksanakan kewajiban, maka antum juga tidak boleh menuntut hak. Hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Anak juga memiliki beberapa kewajiban di rumah. Salah satu kewajiban seorang anak adalah menghormati orang tua, ayah dan ibu. Selain itu, seorang anak juga memiliki kewajiban belajar dengan rajin dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh ayah dan ibu dengan baik. Selain itu, antum juga memiliki hak di rumah, seperti mendapatkan kasih sayang orang tua. Antum juga berhak untuk mendapatkan pendidikan dan hidup yang layak. Antum juga mensyukuri semua yang dimiliki. Nah, coba anak-anak ustazah perhatikan gambar berikut ini. Sebut saja nama anak yang berada pada gambar ini adalah Dika dan Siska. Dika dan Siska adalah anak yang rajin. Setiap hari Minggu, mereka membantu ayah dan ibu membersihkan rumah. Membantu orang tua merupakan kewajiban bagi anak. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Nah, setelah selesai membantu ayah dan ibu, Dika dan Siska diberi uang jajan oleh ayah. Uang jajan yang diberikan oleh ayah adalah hak seorang anak. Hak adalah segala sesuatu yang diterima setelah melaksanakan kewajiban. Nah, orang tua akan selalu menyayangi anaknya. Jika antum mendapat teguran atau nasihat dari orang tua, anggaplah sebagai masukan atau saran. Itu adalah bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak. Saran adalah pendapat, usul, atau anjuran yang diungkapkan untuk dipertimbangkan. Saran dikemukakan agar terjadi perbaikan atau peningkatan dari keadaan semula.
Saran juga harus diungkapkan dengan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung pihak lainnya. Nah, soleh-soleha, selain itu manusia juga memiliki kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi. Kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Nah, apa itu sandang, pangan, dan papan? Sandang adalah pakaian yang digunakan manusia. Sedangkan pangan adalah makanan yang diperlukan manusia. Nah, adapun papan adalah tempat tinggal atau rumah. Pakaian termasuk kebutuhan pokok manusia. Manusia memerlukan pakaian untuk menutupi tubuhnya. Jenis pakaian juga bermacam-macam. Jenis pakaian dapat disesuaikan dengan cuaca. Saat cuaca panas, sebaiknya kita memakai pakaian yang mudah menyerap keringat. Pakaian tersebut biasanya berbahan katun. Saat cuaca dingin, sebaiknya memakai pakaian yang tebal dan hangat. Pakaian juga harus selalu bersih. Menjaga kebersihan pakaian adalah kewajiban kita. Kita harus memakai pakaian sesuai dengan keadaan. Saat bermain, tidak boleh memakai seragam sekolah. Sebelum pergi bermain, kita harus mengganti seragam sekolah dengan pakaian sehari-hari. Misalnya, celana, rok, dan kaos. Nah, apabila pakaian sudah kotor, harus dicuci kembali. Mencuci pakaian harus menggunakan deterjen agar bersih dan wangi. Kuceklah pakaian sehingga bersih, lalu bilas dan jemur pakaian hingga kering. Setelah kering, pakaian disetrika agar rapi dan bersih. Nah, simpanlah pakaian di dalam lemari pakaian. Dengan begitu, pakaian kita akan tetap bersih dan rapi. Nah, soleh-soleha, setelah kita melaksanakan atau melakukan aktivitas seharian, kita juga membutuhkan istirahat. Karena beristirahat sangat penting bagi tubuh kita. Istirahat merupakan salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Kita memerlukan istirahat untuk menghilangkan lelah setelah melakukan kegiatan. Selain itu, istirahat juga bertujuan untuk menyegarkan tubuh dan memulihkan tenaga kembali. Istirahat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bersantai dan tidur. Dengan bersantai, otak serta otot tubuh yang lelah dan tegang menjadi segar kembali. Bersantai dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan jalan santai, duduk santai di taman atau di bawah pohon, menonton televisi, mendengarkan radio, membaca bacaan yang mengandung humor, dan bersenda gurau. Nah, bentuk istirahat yang baik adalah tidur. Tidur yang cukup membuat tubuh menjadi bugar kembali. Pada saat tidur, otot dan pikiran benar-benar dalam keadaan rileks. Tidur harus dilakukan dengan cukup. Kurang tidur akan menyebabkan tubuh menjadi lemah, lesu, mengantuk, kurang bersemangat, dan mudah terserang penyakit. Nah, anak-anak ustazah, namun terlalu sering atau tidur terlalu lama juga tidak baik bagi kesehatan tubuh karena dapat membuat tubuh menjadi lemah. Nah, baiklah soleh-soleha, itulah pentingnya istirahat bagi tubuh kita. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada materi penjumlahan. Nah, coba Nana Ustazah simak cerita berikut ini. Ayah mempunyai bibit ikan sebanyak 245 ekor. Kemudian ayah membeli lagi sebanyak 145 ekor. Nah, berapa jumlah bibit ikan yang dimiliki ayah? Nah, bagaimana cara kita mengetahui jumlah bibit ikan yang dimiliki oleh ayah? Nah,
Pertama, ayah mempunyai bibit ikan sebanyak 245 ekor. Kemudian, ayah membeli lagi sebanyak 145 ekor. Nah, bibit ikan yang dimiliki ayah sebanyak 245 ekor kita jumlahkan dengan bibit ikan yang dibeli oleh ayah sebanyak 145 ekor. 245 ekor kita tambahkan dengan 145 ekor. Dan hasilnya adalah 390 ekor. Nah, jadi jumlah bibit ikan yang dimiliki oleh ayah seluruhnya adalah sebanyak 390 ekor. Nah, sekianlah materi yang dapat Ustazah berikan. Selanjutnya anak-anak Ustazah kerjakan latihan pada LKS tema 4 subtema 1, latihan pembelajaran 1, halaman 10, poin A 1 sampai 5, dan latihan pembelajaran 2 halaman 13, poin A 1 sampai 5. Nah, sekianlah materi untuk hari ini. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahami materi yang telah Ustazah berikan. Selalu jaga kesehatan dan tetap bersemangat. Ustazah sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.